Makanya itu ke situ. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bahasa di rumah, ketemu lagi dengan saya Muhammad Nurhalis, host kita kali ini dalam acara karya kata pakar. Nah, hari ini kita menghadirkan tamu yang luar biasa, salah satu dosen di IAIN Bone. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi menulis karya ilmiah. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, mungkin kita langsung saja ke narasumber kita hari ini. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Baik, sebelum kita lebih jauh membahas tentang karya tulis ilmiah, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ke sobat bahasa di rumah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bahasa semua dimanapun berada. Perkenalkan, saya Evelina Satria Salam, mengajar di salah satu kampus perguruan tinggi negeri keagamaan yaitu IAIN Bone, dan saat ini saya berhome base di program studi pendidikan agama Islam yaitu Fakultas Tarbiyah tentunya, dan alhamdulillah mendapat amanah atau tugas tambahan sebagai PGM atau penanggung jawab mutu di program studi PGMI. Ya, saya berterima kasih karena hari ini saya sudah dihadirkan dalam segmen kata pakar di kelas bahasa ini. Baik, berbicara tentang karya tulis ilmiah, tentunya Ibu sebagai akademisi senantiasa bergelut dengan karya tulis ilmiah. Tapi sebelumnya kita mau tahu nih, di kampus Ibu mengajar apa sih? Ya, kalau di kampus sebenarnya ada beberapa mata kuliah ya yang saya ajarkan. Namun spesifikasi saya sendiri adalah alumni dari Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi untuk semester ini ada 3 kelas yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kemudian ada juga mata kuliah Desain Pembelajaran untuk prodi Pendidikan Agama Islam. Lalu ada mata kuliah Dasar-dasar Pendidikan di prodi Tadris Bahasa Inggris. Jadi saat ini memang ada 3 kelas ya, terkhusus untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dan prodinya yaitu prodi Akuntansi Syariah. Jadi sangat sesuai memang hari ini dengan topik yang diangkat oleh host kita. Baik, tadi sudah kita dengar sama-sama bahwa kesehariannya memang bergelut dengan dunia bahasa. Nah, kalau seperti itu teman-teman sobat bahasa di rumah ingin tahu bagaimana sih sebenarnya kriteria karya tulis ilmiah yang baik. Ya, kalau kita bicara ya terkait dengan karya tulis ilmiah yang baik, sepanjang pengalaman saya sebagai dosen akademisi, tentu setiap hari kita berkomunikasi dengan mahasiswa tentunya, apalagi ada namanya pembimbing skripsi. Nah, skripsi kan bagian dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Jadi ketika konsultasi pun saya selalu mengingatkan dan menasihati mahasiswa saya bahwa lagi-lagi ya, karya tulis ilmiah yang baik itu nak atau dek itu adalah karya ilmiah yang selesai ya. Itu kalimat ajaib yang selalu saya sampaikan. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa kalau kita berbicara terkait kok gak ketawa nih? Gak apa-apa Astagfirullah. Kenapa kalau sama Abi kok selalu ketawa? Ya. Sri, taruh saya di depan situ, Sri. Ya. Tapi cumi kak dulu. Cumi kali. Sampai di mana? Oke. Baik. Jadi dosen itu ya tidak bisa dipungkiri hampir setiap hari. Jadi tidak bisa dipungkiri dosen itu hampir setiap hari berinteraksi dengan mahasiswa, apalagi terkait dengan konsultasi karya ilmiah ya.
khususnya di skripsi sebagai salah satu ya syarat kelulusan mereka di semester akhir. Nah, namun tidak bisa dipungkiri kalau pertanyaannya adalah karya tulis ilmiah yang baik itu seperti apa. Di luar dari nasihat saya dari mahasiswa tadi, tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa ada beberapa aturan-aturan yang tidak boleh kita kesampingkan. Ya, salah satunya adalah harus ada referensi ya, tentunya ya. Harus jelas referensinya dari mana. Itu kita kaitkan dengan topik atau masalah yang mau diangkat atau yang mau dihasilkan di akhir hasil penelitian itu sendiri. Dan yang terakhir, berbicara karya tulis ilmiah yang baik itu juga harus sesuai dengan sistematika atau gaya-gaya penulisan atau pedoman penulisan skripsi yang sudah dikeluarkan atau diterbitkan oleh kampus ya, khususnya kalau di kampus IAIN Bone Fakultas Tarbiyah, kami memang menyediakan dan menerbitkan buku pedoman yang bisa menjadi kiblat atau rambu-rambu yang mesti diikuti oleh mahasiswa. Mungkin itu saja ya dari saya. Baik, kita sudah tahu nih tentang karya tulis ilmiah yang baik itu gimana. Nah, mulai masuk ke inti dari topik kita hari ini. Jadi untuk memulai itu persiapan-persiapan apa saja yang mesti kita lakukan untuk memulai menulis karya tulis ilmiah? Baik, kalau berbicara persiapan, sama halnya kalau kita mau belajar, pasti banyak hal ya yang mesti kita persiapan. Tapi kalau berbicara terkait menuju menulis karya ilmiah itu tidak serta-merta langsung ada buku ya, ada laptop, enggak. Tapi yang terpenting adalah kita sudah punya rambu-rambu. Hari ini kita mau menuliskan apa. Jadi ada namanya outline ya, atau kerangka menulis apa yang mau kita tulis ya. Sebagaimana pengalaman saya mengikuti beberapa pelatihan ya, khususnya di bagaimana menulis ya secara umum ya. Ini juga bisa kita ikuti bagaimana menulis karya tulis ilmiah. Jadi yang pertama, buat dulu kerangka atau outline-nya. Dan yang kedua adalah ketika item-item kerangka outline-nya itu sudah kita susun, tapi belum ada isi ya, cuman item-item saja. Nah, jadi yang pertama itu, kerangka pertama adalah menentukan topik apa yang mesti kita, apa yang mau kita angkat. Nah, dalam menentukan topik, sobat bahasa itu bisa dengan dua cara ya. Secara ilmu, yang pertama adalah dengan cara melakukan analisis awal. Artinya apa? Melakukan analisis apa yang terjadi di lapangan. Jadi kita analisis kira-kira masalah apa sih yang muncul di kelas ini misalkan, atau di sekolah ini ya. Kalau memang sasarannya kelas, kita menuju ke kelas. Tapi kalau sasarannya dalam ruang lingkup sekolah dalam besar ya, kita ke petinggi awal kita, yaitu misalkan kepala sekolah, ditanya-tanya kenapa sekolah ini seperti ini, kenapa proses pembelajarannya terhambat, apakah faktor sarana prasarana. Nah, untuk menentukan topik yang kedua itu bisa berdasarkan fenomena ya. Ini yang paling gampang sebenarnya ya buat mahasiswa khususnya. Jadi kita bisa mencari fenomena-fenomena yang terjadi atau yang berkembang sekarang, atau singkatnya adalah isu-isu terkini. Nah, jadi isu-isu terkini yang terjadi sekarang itu bisa kita angkat ya, bisa kita jadikan topik dalam menyusun karya ilmiah. Nah, yang kedua adalah mengidentifikasi masalah. Jadi untuk mengidentifikasi masalah tentu ya, pada saat kita terjun ke lapangan, tentu masalahnya bukan cuma satu kan. Jadi kita harus identifikasi, oh terjadi masalah 1, 2, 3, 4. Disusun dulu itu ya. Disusun masalah-masalah itu dirunut dari 1 sampai 4 misalkan. Kemudian baru kita tentukan tujuannya. Ya, seperti itu ya. Nah, barulah kita masuk ke mencari literatur. Nah, ini yang penting sekali ya. Kenapa penting? Ketika masalahnya sudah kita tentukan, misalkan masalah terkait dengan fenomena pembelajaran daring.
pembelajaran ya. Sekarang kan sangat marak ya, bagaimana pembelajaran daring banyak dilakukan oleh berbagai sekolah, perguruan tinggi, atau mungkin di pelatihan-pelatihan di kelas daring pun demikian ya. Itu kan bisa diangkat menjadi satu permasalahan yang bisa dijadikan dalam proses menulis kita. Nah, kita cari nih literatur-literaturnya ya. Dan literatur-literatur itu sobat bahasa tidak hanya sebatas di buku saja ya. Kita bisa mencari di jurnal kah, di artikel kah, di koran-koran, di majalah terkait berita-berita terkait dengan pembelajaran daring, permasalahannya apa, faktor-faktor yang mempengaruhi dari pembelajaran daring itu. Nah, kalau literaturnya sudah banyak ya, dan sebagai garis bawah nih ya, pemilihan literatur referensi ya sobat bahasa itu paling enggak 10 tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir. Jadi kesannya memang ilmiah itu harus update. Jangan penelitiannya, karya ilmiahnya 2024. Ternyata referensinya tahun 1984. Nah, jadi harus ada novelty atau kebaruan dalam tulisan karya ilmiah kita. Nah, dan yang terakhir, barulah kita tentukan metode apa yang mau kita pilih ya, pisau bedahnya itu apa, disesuaikan dengan masalah yang sudah ditentukan di lapangan. Nah, barulah kita susun dalam bentuk tadi outline-nya ya, outline atau kerangka. Kita masukkan kerangkanya mulai dari topik, kemudian apa tadi, identifikasi masalah, tujuan, literaturnya, metode atau pisau bedah penelitian itu sendiri, dan yang terakhir ya masuklah di proses hasil dan pembahasan ya, hasil dan pembahasan. Lalu ada kesimpulan. Nah, Pak Nurholis, ada yang mau saya sampaikan di sini. Masalah yang terjadi kalau khusus di mahasiswa saya nih yang sebelum-sebelumnya, untuk penulisan kesimpulan biasanya mereka itu menuliskan kesimpulan tuh berdasarkan item-item 1, 2, 3, 4. Nah, ini itu harus kita hindari ya. Penulisan kesimpulan itu idealnya adalah dalam bentuk narasi saja, dalam bentuk paragraf, bukan mengurutkan ya 1, 2, 3, menyebutkan 1, 2, 3, tetapi disinilah fungsinya kita sebagai penulis atau peneliti menarasikan apa hasil dari penelitian kita dalam bentuk kesimpulan itu. Mungkin itu saja ya Pak. Baik, ternyata sudah dijelaskan begitu detail dan sistematis terkait dengan bagaimana mulai dari persiapan sampai kemudian tahapan-tahapan yang bisa dilakukan saat kita akan menulis sebuah karya ilmiah. Nah, sebelum kita sampai di penghujung acara, mungkin ada closing statement dari Ibu Evelina terkait dengan topik kita kali ini. Intinya jadi bagaimana menurut Ibu itu sebagai kesimpulan akhir terkait dengan strategi menulis karya ilmiah. Baik, closing statement saya simpel saja ya. Untuk mahasiswa yang saat ini sedang mengusulkan judul proposal maupun sedang berjalan dalam proses penyusunan skripsi atau baru mau ya terjun ke lapangan, ya ingat Anda memperoleh masalah di lapangan ya, tentu Anda juga harus menawarkan solusi ya. Jadi masalahnya ada, solusinya ada, kemudian diperkuat dari hasil penelitian. Nah, itulah yang namanya karya tulis ilmiah yang baik. Jadi masalah ada, solusi ada, kemudian dipublikasikan. Alangkah baiknya nanti kalau mahasiswa itu lebih ke mempublikasikannya, bukan hanya sekadar mengumpulkan dalam bentuk laporan penelitian dari bab 1 sampai dengan daftar pustaka beserta lampirannya, kemudian tidak dipublikasikan. Alangkah baiknya dipublikasikan apakah di jurnal atau di jurnal di kampus sesuai dengan prodi masing-masing. Mungkin itu saja dari Baik, terima kasih Bu Evelina. Luar biasa sekali teman-teman sobat bahasa di rumah, pembahasan kita kali ini. Semoga dapat membantu untuk sobat bahasa di rumah yang sedang bergelut dengan karya tulis ilmiah.
Saya kira cukup untuk kali ini. Terima kasih banyak Ibu Evelina. Kita ketemu lagi di segmen-segmen selanjutnya. Saya undur diri, Muhammad Nurhalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengalaman di podcast. Astagfirullahaladzim, lupa di record. Masa? Iya.